Salam. Kita melanjutkan suratan Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 10. Persatuan diwujudkan oleh Kristus. Sedangkan ayat 11, apa yang Kristus katakan untuk persatuan. Ayat 7 kita membaca Efesus pasal 4. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, setelah bangkit, maka dia naik ke surga. Setelah dia naik itu, dia memberikan pemberian-pemberian, yaitu 9 jabatan. Di sini ayat 11 itu tertulis 5 jabatan. Tetapi di 1 Korintus 12 itu lengkap ada 9 jabatan. Sedangkan karunia, yaitu karunia Roh Kudus, ada 9 juga. Nah, perbuatan kasih itu juga 9. Tetapi di sini Tuhan memberikan kasih karunia sesuai dengan menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi ini karena pemberian, ya, kita diberikan karunia apa, kita terima. Seandainya karunia nubuat, karunia memimpin, nah itu sebuah karunia. Jika tidak diberikan karunia itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi supaya menyadari kita bahwa kita ini bisa melakukan atau bisa melayani Tuhan, itu pemberian dari Tuhan. Nah, tatkala dia naik berarti kan dia sudah turun. Bahkan turun ke bagian bumi yang paling bawah. Itu menunjuk kematiannya. Jadi dia sengsara sampai mati, lantas bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Itu lengkapnya begitu. Apa yang dikerjakan oleh Kristus? Dia berhak menentukan kepada siapa, karunia apa, jika kita melihat karunia itu tidak satu saja, bahkan ada karunia yang membagi, itu tidak ada dalam 9 karunia. Jadi semua itu Tuhan itu sudah tahu dah bahwa kita ini sanggupnya apa. Nah itu yang harus kita kerjakan. Sekarang saya ke ayat 11.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Jadi di sini ada 5 jabatan. Dari 5 ini, yang kita kenali sekarang adalah hanya 3, ya. Rasul dan nabi itu praktis kita tidak mengenal siapa yang mendapat karunia jabatan rasul, siapa yang mendapat jabatan nabi. Walaupun ada orang yang mengatakan, oh dia itu nabi, tetapi menurut kriteria, ya, seorang nabi itu bernubuat, menyampaikan firman Allah, dan nubuatannya itu harus terjadi. Selama itu tidak terjadi, itu bukan nabi. Walaupun dia dipakai oleh Tuhan, tetapi ya itulah, nabi ini apakah nanti dimunculkan lagi, dan rasul, kita tidak usah bicara itu. Yang penting yang ada sekarang kita bicarakan, yaitu penginjil, gembala, dan guru sekolah Alkitab. Nah, jika kita melihat itu, katakanlah pada diri kita, di mana kita mendapatkan ini? Kalau kita mendapatkan seorang penginjil, ya, menginjil di mana-mana, wah, disambut. Nah, itu kita harus setia dengan jabatan itu. Begitu juga jika kita gembala, harus menggembalakan sedang jemaat. Biar dia melayani di mana-mana, kalau dia tidak ada pada panggilannya, penginjil nggak jelas, nggak mau dia disebut penginjil. Gembala juga nggak jelas juga. Guru sekolah kita macet di jalan. Nah itu, kalau buat saya, dia harus kembali kepada panggilannya. Apalagi seorang gembala, jika gembala agung datang nanti, dia akan mengaruniakan atau memberikan mahkota kemuliaan. Jadi sebelum kita katakanlah tidak bisa melayani atau meninggal, ya kita, panggilan kita, jabatan kita harus jelas itu. Nah, kalau semua ini, ya, nanti pada ayat berikutnya itu bekerja sama. Penginjil dan gembala dan guru itu kerjasama, tapi di tempatnya masing-masing. Ada yang gembala merangkap guru masih bisa. Penginjil merangkap guru juga masih bisa. Tapi gembala merangkap penginjil itu tidak konsisten orang. Nah, jadi disitulah Tuhan memberikan sesuai dengan kemampuan kita, supaya kita mengembangkan apa yang Tuhan berikan jabatan itu. Ya, itu sebabnya persatuan
diwujudkan oleh Yesus Kristus. Jadi kita ini pekerja saja. Ya, yang mewujudkan itu Tuhan Yesus. Kita ini instrumen saja. Dan kita setia pada panggilan kita. Seberapa banyak Tuhan percayakan, yaitu yang kita layani. Terutama kita melayani Tuhan. Ibadah yang baik, sesuai dengan tabernakel, sudah. Nanti Tuhan sendiri yang menyatakan kehendaknya, kuasanya dalam kita. Bahkan pemeliharaannya. Ya, Tuhan sendiri yang akan mewujudkan itu. Tubuh Kristus itu bukan proyeknya manusia, tapi itu proyeknya Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan. Amin.